Sekarang mau sekolah setinggi apapun bisa kalian lakukan sekarang. Dulu orang tua kita susah, bangun masjid susah, mau sekolah susah. Bahkan yang melawan penjajah itu sebelum TNI, belum ada namanya tentara dulu. Siapa? Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Para habaib Wali Songo itu Habib semua, kecuali bukan dua ya. Saya bukan mengagung-agungkan Habib ya, enggak. Tapi memang mereka itu adalah keturunan Arab. Kecuali dua orang, Sunan Muria sama apa gitu, saya nggak tahu. Jadi begitu, akhirnya setelah kita merdeka, ini sebenarnya masjid ini dibangun modal nekat. Waktu kita merdeka itu nggak punya uang, nggak ada uang. Sementara Bung Karno pengen masjidnya luas, ini luas masjid ini 10 hektar. Luas bangunan yang kita tempati ini bangunannya 3 hektar. Dan sampai sekarang alhamdulillah masjid ini masjid terbesar di Asia Tenggara dari segi kapasitas ya. Itu bisa menampung 150.000 orang. 150.000. Jadi dinamakan Masjid Istiqlal. Ini juga dari Indramayu juga, ini yang kecil. Dari mana? Oh nggak apa-apa. Bagus kamu mau dengar sejarah ya. Bagus. Saya juga kaget baru lihat. Kok ada rombongan kecil-kecil. Dengar suara saya deh ya. Jadi ini dinamakan Masjid Istiqlal karena masjid ini dibangun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini yang anak generasi muda harus tahu. Kita itu berperang melawan penjajah bukan karena beda agama. Ingat itu ya. Kita itu melawan penjajah karena mereka menjajah kita. Kesalahannya itu jajah kita, makanya kita melawan. Bukan karena mereka itu Katolik, karena mereka itu Kristen, enggak ya. Ini harus anak-anak muda harus tahu ini, jangan sampai tetangga dengan non-muslim malah disambit batu. Jangan. Mereka sama dengan kita, cuman kita mayoritas muslim, mereka minoritas. Makanya pengkaderan ulama yang ada di Istiqlal ini Mas, itu dikirim ke Amerika. Dia disuruh tinggal di kampung atau di provinsi yang muslimnya itu hanya dia, biar dia rasakan bagaimana hidup menjadi minoritas. Kalian di sini di Indonesia enak, mayoritas segini-gini, aku coba tinggal di Amerika sono di pulau terpencil itu. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam. Apa ini dimulai? Ya, Boleh. Sini dulu. Jadi seperti ketemu lagi bos. Ya siap. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dinamakan Masjid Istiqlal? Karena masjid ini dibangun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan yang paling unik, yang ada di Masjid Istiqlal ini, satu, arsitek Masjid Istiqlal ini non muslim. Namanya Bapak Insinyur Frederick Silaban, non muslim. Kenapa non muslim? Itu bukan faktor kesengajaan, karena memang waktu bapak-bapak kita pendiri bangsa ini ingin membangun masjid ini, diadakan sayembara Pak. Sayembara dan sayembara itu terbuka. Kebetulan pemenangnya itu non muslim. Ya, pemenang desain yang disukai oleh panitia Buya Hamka, Soekarno, Abu Bakar Aceh, itulah desainnya seperti ini yang dia suka. Akhirnya Pak Silaban yang menang. Kemudian kita bisa, Pak Silaban itu seorang Kristiani Protestan. Sewaktu dinyatakan menang, dia mengembara ke Afrika, ke Eropa, mempelajari tentang masjid itu. Pokoknya Pak Bung Karno pesannya, tolong buat Masjid Istiqlal ini bisa bertahan 100, 200, bahkan ribuan tahun. Jangan pakai kayu. Makanya kita lihat ini tidak ada material dari kayu. Dia nggak ada genteng. Ini atapnya ini hampir lantai utama ini ditutup sama kubah. Ya. Kemudian ada stainless steel. Ini stainless steelnya diimpor dari Jerman Barat. Ya. Kemudian yang unik ini simbol-simbol yang ada di masjid. Jadi kubah yang besar ini itu diameternya 45.
garis tengahnya. Itu kira-kira 45 itu simbol apa ya? Tahun 45. Tahun ini nasionalis banget. Siapa namanya Mas? Iqbal. Iqbal ya, luar biasa. Ini nggak diragukan, ini lulus nih. Lulus nanti. Udah dicatat tuh. Lupa itu Pak sertifikatnya saya kasih. Lulus ya Iqbal ya. Jadi 45 itu simbol 45. Kemudian di atas kubah itu ada bulan bintang. Itu sebenarnya tujuannya untuk penangkal petir. Cuman itu tingginya 17. Simbol apa itu 17? Tanggal 17. Kemudian di atas gedung pendahuluan tadi ya. Di atas gedung pendahuluan itu di atasnya itu dia kira-kira di situ posisinya itu ada kubah kecil, itu diameternya 8. Berarti Agustus ya. Nah, kubah diameter ini sama bulan bintang itu simbol nasional. Kemudian untuk tiangnya ini ada yang tahu jumlah tiang, udah ada yang hitung tadi tiangnya ya? Berapa? 19? 10. Nggak lulus ini. Matematikanya nggak lulus. Pak, jangan dikasih sertifikat itu 19. Kelewatan berapa? 13. Salah. Subhanallah. 12. Ah. 12 dalam sejarah Islam apa ya? 12 terkenal banget. Awal. Hah? Yang jelas ngomongnya. 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal, Maulid Nabi. Kemudian lantainya ada berapa? 5. 5 itu simbol apa? Rukun Islam. Rukun Islam, apalagi? Pancasila. Pancasila itu yang paling penting deh. Pancasila. 5 sholat 5 waktu. Jadi di Istiqlal ini ada simbol nasionalis, ada simbol agama. Maksudnya adalah kita orang Indonesia ini, apapun agama kita, silahkan Anda mencintai agama, silahkan Anda laksanakan agama, tapi jangan lupa nomor 1 itu adalah cinta tanah air, cinta nasional ya. Tanah air nomor 1, bukan agama nomor 1. Ada wartawan nggak di sini? Enggak. Aman. Negara itu nomor 1 deh. Coba kalian itu lihat orang-orang Palestina itu, gimana dia mau sholat, orang dia nggak punya negara. Orang-orang Rohingya Pak terkatung-katung ke sini minta-minta. Orang Rohingya itu nggak punya negara, gimana mau puasa mau. Alhamdulillah kita di Indonesia kita sudah merdeka, negara kita aman Pak ya. Nggak ada gangguan, kita mau nungging mau sholat bisa bebas. Makanya kalau ada yang berani-berani di sini ikut-ikut aliran-aliran apa itu, yang khilafah itu musuh kita itu. Mau mengganti Indonesia. Pokoknya kalau ada teman-teman gitu macam-macam mau ganti-ganti ideologi Indonesia, itu musuh besar itu. Gebukin aja. Gebukin apa? Iya, ini orang tua kita capek-capek mendirikan bangsa Indonesia ini. Luar biasa loh nikmat kemerdekaan ini, Dek. Kita tinggal menikmati aja. Ya. Setuju itu ya? Setuju. Itu pesan dari Masjid Istiqlal. Kemudian yang ini yang paling penting, Pak. Kalau tadi kita bangunan, sekarang manajemen di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah saat ini Masjid Istiqlal itu dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji siapa nama Imam Besar Masjid Istiqlal? Nasaruddin. Kebetulan beliau diangkat sebagai Menteri Agama nih, bosnya bapak-bapak yang ada di depan ini. Ya, kalau di Istiqlal jadi bos saya, tapi kalau di Kemenak bosnya beliau nih. Ya, untuk pertama kali itu Pak, Menteri Agama itu diangkat oleh Presiden dari Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan nanti begitu ya. Siapapun imam besar dia juga di mudah-mudahan. Amin. Nah seperti itu. Pemilihan imam besar itu langsung dipilih oleh Presiden 5 tahun sekali. Dan imam besar kita ini Pak Prof Nasar ini sudah 2 periode Pak. Biasanya sih dulu almarhum Bapak imam besar yang sebelumnya siapa namanya? Ali Mustafa Yakub itu cuma 2 periode. Nah beliau ini Pak Menteri ini sekarang jadi imam besar itu udah 2 periode, mungkin 3 atau 4, nggak tahu lah. Nanti kalian ini kalau ada yang bisa gantiin silahkan, tapi profesor dulu. Kemudian di bawahnya itu ada bidang-bidang. Bidang sekretariat, kepala sekretariat, pimpinannya, kemudian ada bidang sosial, bidang saya kepala bidang sosial. Kemudian ada bidang peribadatan, ada bidang diklat. Karyawan Masjid Istiqlal ini ada sekitar 300 orang.
Itu di luar satpam ya, satpam ini pihak ketiga. PT, satpam sama kebersihan itu udah pihak ketiga. Tapi yang digaji oleh masjid itu sebanyak 300 orang. Kemudian kita ada sekolah di sini, ya, Madrasah Istiqlal Jakarta. Itu juga guru-gurunya itu badan otonom dari Diklat, di bawah Diklat itu. Seperti itu. Kemudian ada pengkaderan ulama. Ada yang pernah ikut seleksi? Ada bahkan yang mahasiswa PKU-nya. Ada mahasiswa PKU siapa? Angkat tangan coba. Lagi ke bawah, Kak Daris. Ya, lagi kasih tahu. Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya ngajar di PKU. Mungkin mahasiswa saya itu. Iya. Ya. Sama Alfarisi tapi belum sampai di sini. Iya, betul. Jadi kalian kalau ada kesempatan bisa ikut seleksi itu beasiswa full LPDP. Nanti didapat kesempatan ke luar negeri. Tinggal pilih mau ke Amerika, mau ke Kairo apa ke Maroko. Beasiswa dia asramakan, alhamdulillah ya. Semangat ya. Cuman seleksinya agak ketat. Karena yang seleksi itu LPDP, bukan kalau di sini hanya seleksi baca kitab sama bahasa Arabnya aja. Ya, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan kalian mendapatkan kesempatan untuk ikut ke seleksi mahasiswa pengkaderan ulama Masjid Istiqlal. Kemudian untuk Masjid Istiqlal yang paling bagus ini adalah imam dan muazzinnya. Imam dan muazzin Masjid Istiqlal itu ada 7 imam, 7 muazzin. Berarti satu hari mereka itu 1 imam, 1 muazzin. Cuman syarat untuk menjadi imam itu harus hafal Quran. Ada yang hafiz di sini? Ada Pak. Siapa? Martin. Angkat tangan. Martin. Mana hafiz? Martin. Ada kesempatan itu kalau masih muda, kesempatan nanti. Ini mana? Ya. Iya, seleksi. Dan pernah jadi juara. Ya, juara MTQ tahfiz di dalam apapun di luar negeri. Jadi kalau nggak hafal Quran, nggak ada kemungkinan bisa jadi imam di masjid itu. Syaratnya besar, berat. Nah, kalau untuk muadzin tidak mesti hafal 30 juz. Mungkin 10 apa 15, tapi dia pernah juara MTQ. Ya, di sini yang terkenal itu ada Abdullah Sengkang. Mungkin sekalian dengar ya. Ustaz Syawal dan Syawal. Kemudian ada Ustaz Qadar Asmadi Rashid, ada Ilham Mahmudin. Ini apa namanya itu kalau di MTQ itu langganan juara Ustaz ya? Langganan juara itu. Iya, pokoknya pernah dipakai sama Jawa Barat, dipakai sama Riau, pemain bayaran. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah berkah. Nah, keunggulan imam dan muazzin Masjid Istiqlal itu gajinya beda dengan kami, Pak. Adik-adik, dia gajinya 300 kali lipat dari kami. Dia dapat fasilitas rumah, dapat antar jemput. Ini satpam-satpam Istiqlal pernah protes, Pak. Kenapa imam dan muazzin itu gajinya gede? Dibalikin sama imam besar, kamu hafal Quran nggak? Kalau hafal Quran saya naikin gaji kamu juga. Nggak bisa ngomong kita. Itulah berkah Al-Quran. Jangan main-main dengan Al-Quran. Fit dunia wal akhirah dapat berkah. Ya. Jadi yang hafal Quran tadi itu ya perbaiki bacaannya ya. Siapa namanya? Martin. Siapa? Martin. Jangan merendah begitu, siapa? Kasih ijazah. Martin. Orang dihormati, Pak. Kalau hafal Quran itu ya Allah terhormat itu. Jangan minder. Hafiz Quran RCTI bro. Oh, jangan minder. Pokoknya orang yang hafal Quran itu saya merinding tuh. Dulu di pondok Pak, saya pengen juga jadi hafiz Quran, tapi satu lembar lihat santri putri langsung gugur. Satu halaman itu hilang tuh. Itu berat itu. Hafalnya gampang. Mempertahankan hafalan ini yang susah. Luar biasa. Sampai sekarang saya nggak bisa hafal Quran. Makanya kalau ada anak-anak yang hafal Quran itu Pak, saya kagum sekali karena perjuangan luar biasa. Baik, hari ini waktunya sangat singkat sekali. Kita kasih kesempatan bertanya ya. Siapa yang mau nanya? Itu Pak langsung dari Mekah Pak. Apa itu? Itu di belakang. Apa pintu namanya itu? Ka'bah, apa namanya? Kiswa. Jadi kiswa itu udah ada yang pernah ke Mekah. Jadi ada kain yang menutup Ka'bah itu diganti setahun sekali. Nah, kiswa yang ada di Masjid Istiqlal ini hadiah dari Raja Salman. Kiswa ini bertugas tahun 2019. Itu masih harum kalau kamu mau cium. Ya ambil tangga dibawa, cium itu masih karena kan Ka'bah itu kan harum dikasih minyak seperti itu. Jangan dibuntingin. Ya, jangan.
Nanti panitia. Jadi ini hadiah dari Raja Salman ke umat Islam yang ada di Indonesia. Tentu kan kalau dikirim ke Indramayu kan orang-orang nggak bisa ngelihat, orang Jawa, orang Jakarta nggak bisa, makanya ditaruh di Masjid Istiqlal agar siapapun yang datang ke Masjid Istiqlal bisa melihat kiswah Ka'bah. Bagus sekali, kayaknya udah pengen sekali umroh kayaknya. Panitia nanti. Tidak sabar. Pokoknya ikuti Kementerian Agama, insya Allah ada dapat bonus nanti. Ayo pertanyaan. Ya. Kain putih yang mana? Pembatas. Tempat sujud ya? Iya, tempat sujud biasanya kalau di Masjid Istiqlal, soft yang depan itu orang-orang penting. Ya menteri atau enggak direktur apa begitu, makanya dikasih untuk sujud. Ada? Pak, Ayo. dulu pernah kebakaran Pak ya Masjid Istiqlal? Masjid Istiqlal tidak pernah kebakaran, tapi pernah dibom 2 kali. Tuh kan. Ya. Dibom. Itu masih kamu dibom kali. Baca apa di mana itu? Iya baca Pak. Jadi begini. Jadi Istiqlal ini tadi kan saya bilang bahwasanya arsiteknya orang Kristen. Ada sebagian kelompok orang Islam itu nggak suka dengan Masjid Istiqlal. Masih banyak yang nggak suka. Apaan itu Istiqlal, itu masjid Yahudi? Masa masjid dibikin sama orang Kristen? Nah, zaman Pak Harto, bomnya itu disimpan pas di bawah apa sih namanya itu khotbah itu? Mimbar. Mimbar. Itu dibawa di situ tuh, yang ada TV. Dia taruh tasnya di situ, meledak tapi nggak ngefek. Sedikit pun nggak, ini kuat banget ini. Begitu zaman presiden yang kedua Habibie, bomnya itu disimpan di perkantoran di bawah. Di lantai bawah ini kan perkantoran, sekretariat masjid, sekolah. Itu begitu meledak menghancurkan kaca-kaca perkantoran. Nah setelah itu dicari, kayaknya ketemu orangnya deh. Baru pada saat Presiden Habibie inilah beliau menginstruksikan untuk memagari Masjid Istiqlal. Jadi Istiqlal tadinya tidak berpagar tadinya deh. Ini dipagar keliling yang 10 hektar seperti pagar yang ada di Monas. Tadinya ini orang keluar masuk bebas. Karena memang kan konsepnya hablum minan nas kalau yang di luar ini. Jadi pada zaman Habibie itu sampai sekarang, sejak saat itu sampai sekarang alhamdulillah aman, terkendali, nggak ada masalah. Siapa? Karena kita di Masjid Istiqlal ini menerima itu tadi yang melihat kalian itu yang di atas itu kan turis-turis asing itu. Setiap saat, setiap hari turis-turis asing baik yang punya agama maupun yang tidak beragama itu datang berlihat, berkunjung ke Masjid Istiqlal. Itu di belakang kita ada, cuman kayaknya muslim itu. Ada lagi? Bagus-bagus nih pertanyaannya. Bisa ayo kunjung ke itu gak, Pak? Bentar, kamu Kemana? Terowongan. kunjungan dari non-muslim Ya. Itu kenapa alasannya yang dari non-muslim bahkan yang nggak pakai jilbab itu Memang tadi ada yang nggak pakai jilbab. ada. Jadi untuk masuk ke dalam masjid, sedangkan dalam hadis tadi kan ada larangan jika siapa yang tidak pakai jilbab atau yang jauh dari ingkar dari agamaku, maka jangan dekati tempat sholat. Ya bagus. Ya. Gimana itu? Ya, jadi kamu harus baca sejarah Masjid Nabi. Ini juga nih rombongan Iya. kita nih. Baik. Jadi dulu deh Masjid Nabi kita itu, Masjid Nabawi dulu itu di situ orang belajar. Kalau ada cekcok rumah tangga, didamaikan di situ. Ada yang mau menikah, dilakukan di masjid. Ada apa lagi? Pokoknya Masjid Nabi itu sebenarnya kalau kita sekarang itu namanya gedung serbaguna. Ya. Bahkan kalau kamu baca sejarah, dulu itu ada orang-orang Najran, orang-orang Kristen datang ke Madinah mau ketemu Nabi. Itu mereka minta izin untuk kebaktian di masjid. Dan oleh Nabi diizinkan. Terus ada orang-orang rombongan dari Habasyah, dari Afrika. Ya. Mereka minta beribadah sesuai dengan keyakinannya di masjid. Orang Afrika tahu sendiri kalau ibadah kan joget-joget itu. Bahkan Aisyah nonton. Ya, nonton. Aisyah itu naruh pundaknya di ininya Nabi. Kemudian sahabat marah mengelurungkan pedang. Apa-apaan ini joget-joget di masjid? Kata Nabi, "Khaliha."
Tetapi biarkan. Bahkan ditonton oleh Nabi. Jangankan itu. Ya. Kami itu mereka itu banyak yang tidak beragama. Mayoritas sekarang anak-anak muda di Jepang, di Cina itu nggak percaya sama agama. Dan dia datang ke Indonesia, tujuan utamanya adalah melihat masjid. Oh, ternyata di masjidnya orang Islam itu begini ya. Orang sholat seperti itu, dia lihat Quran itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Ya, mengenai dia tidak pakai kerudung, dia tidak, itu sebenarnya kami sudah siapkan, Mas. Ada baju yang kayak baju Maroko itu loh, yang ada Kupluk ya. kuncupnya seperti ini. Iya. Cuma mereka nggak terbiasa begitu, biasanya dia malas, dia lepas begini. Yang penting mereka itu tidak diizinkan masuk ke lantai utama sini. Jadi hanya dari atas melihat-lihat orang sholat, kemudian ke beduk, ke menara, habis itu ke tempat wudhu, lihat-lihat cara orang berwudhu dan lain-lain sebagainya. Seperti itu di Masjid Istiqlal. Kalau Anda membantah, silahkan nulis, kirim ke imam besar. Pak, saya nggak setuju. Ada Ya. setiap tadi itu diburu yang mau masuk ke sini itu. Iya. Bisa diburu mereka di sana. Seperti itu. Itu masih mending pakaiannya, Mas. Biasanya lebih seksi dari itu. Jadi kayaknya pengamat pakaian dia. Ya, suka melihat-lihat yang itu. Enggak apa-apa. Nanya. Terowongan itu bisa berkunjung, Pak. Nah, ini nggak tahu panitia kemarin nggak bilang sih ya. Leh, dibuka nggak terowongan? Oh, bagus. Gas berangkat. Ya, jadi dulu pertanyaan dulu. Nanya dulu. Kalau sudah habis pertanyaan, sudah nggak ada lagi bertanya, nanti terowongan sudah disiapkan di sana, silahkan. Ada lagi? Udah nggak ada? Karena ini waktu nggak ada ya? Udah. Baik, terima kasih. Sukses. Pak, amin. HP jangan sampai tertinggal, sampah. Itu sampah itu jangan sampai tertinggal. Nanti mau nyeker ke terowongan apa pakai ambil sepatunya, Leh? Nyeker aja, Pak.